Ya, amin, amin. Indramayu, Fokus Pantura, Ketua Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDI Perjuangan Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Sirojudin mengatakan peluang koalisi partai berlambang banteng dengan pohon beringin pada Pilkada 2024 mendatang bisa saja terjadi. Hal ini terbukti jelang Pilkada di Banten, pasangan Airin dan Ade Sumardi dinyatakan resmi yang diusung oleh PDI Perjuangan dan Golkar. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indramayu itu menyebutkan, kerjasama politik antara PDI Perjuangan dan Golkar bukan hal yang baru. PDI Perjuangan dan Golkar punya chemistry yang menggambarkan arti kecocokan dalam sebuah hubungan, baik itu pertemanan maupun hubungan. Sirojudin juga mengatakan bahwa kerjasama politik itu sangat perlu. Terlebih jelang Pilkada 2024, Sirojudin mengakui bahwa hubungan emosional PDI Perjuangan dengan Golkar sudah bukan barang baru, yang artinya satu sama lain sudah saling memahami tentang perpolitikan. Dituturkannya juga kunjungan silaturahmi di Golkar ini salah satu langkah PDI Perjuangan menjalin komunikasi dan juga agenda safari politik partainya. Pihaknya berharap hasil pertemuan ini akan muncul ide atau gagasan antara PDI Perjuangan dan Golkar bisa terjalin koalisi. Diakuinya, kendati PDI Perjuangan secara aturan pilkada sudah mempunyai tiket bisa langsung mendaftarkan calonnya ke KPU, namun menjalin silaturahmi penjajakan antar parpol sangatlah penting. Pihaknya memandang ada perbedaan dinamika politik dalam gelaran pemilu di tingkat nasional dan tingkat daerah, sehingga antara keinginan daerah belum tentu sama dengan yang diinginkan di tingkat pusat. Ya, baik, terima kasih teman-teman media bahwa hari ini kami DPC PDI Perjuangan Kabupaten Indramayu bersilaturahim berkunjung ke kantor sekretariat DPD Partai Golkar Kabupaten Indramayu. Alhamdulillah kami disambut bukan hanya oleh pengurus DPD tapi oleh pengurus PK juga Kabupaten Indramayu. Ini suatu hal yang sangat menggembirakan kami, dan alhamdulillah kami juga membawa teman-teman dari pengurus DPC, termasuk kami juga didampingi oleh saudara sekretaris DPC Bung Sahali. Dan hal ini sudah dijadwalkan kami ya melalui rapat DPC bahwa menjelang tahun politik, tahun pilkada, kami sudah beberapa kali berkunjung ke kantor-kantor partai atau ke sekretariat partai politik, terutama baik yang ada kursinya di parlemen maupun kemarin yang dengan kirab wiralodra. Nah, hari ini kami alhamdulillah bisa berkunjung ke Partai Golkar. Intinya bahwa politik ini dinamis. Jadi di beberapa kabupaten termasuk di Provinsi Banten kita sudah PDI Perjuangan dan Golkar ya sudah clear itu Ibu Airin dengan Mas Ade dari Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Banten sudah clear. Kenapa Indramayu nggak bisa? Ya. Jadi saya pikir dinamis dan insya Allah ini kalau kita ada chemistry ya kenapa tidak? Kira-kira seperti itu. Semua kan mengeklaim ya, banyak media yang nanya ke saya, Pak Ketua, itu ada foto Ibu Nina dengan ini, Ketua ada foto Ibu Nina dengan ini, ya itu sah-sah saja. Saya bilang selama janur kuning belum melengkung ya silakan saja, kecuali nanti sudah tanggal 27 sampai 29 Agustus, artinya itu udah pendaftaran. Insya Allah kami juga lagi melakukan pensiasatan dan sebagainya, bagaimana Ibu Nina bisa dipasangkan dengan calon wakil bupatinya yang kira-kira ada chemistry yang pertama. Yang kedua juga tentunya Ibu Nina yang nanti akan menjadi calon bupati, apakah Ibu Nina cocok dengan yang bersangkutan. Kemudian juga kami selaku orang tua dari Ibu Nina dalam hal politik di partai ya kami juga akan menyodorkan yang terbaik. Semuanya calon kuat semua. Saya berkali-kali ngomong, ini yang pertama kemarin terakhir saya dengan Mas Dika ya sama Mas Tardi itu ditanya apakah dari internal PDI Perjuangan. Tidak, insya Allah tidak dari internal PDI Perjuangan, kami dari eksternal. Eksternal itu bisa dari partai politik lain, bisa dari pengusaha, bisa dari artis, bisa dari kalangan selebritis lain sebagainya. Jadi kita masih dinamis. Di tempat yang sama, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Indramayu Syaifuddin mengatakan pihaknya menyambut baik kehadiran pengurus PDI Perjuangan dalam rangka menjalin silaturahmi. Kendati kehadiran PDI Perjuangan yang dipimpin Sirojudin itu sudah dipahaminya,
Namun sebagai rekan kerja dan kemitraan, pihaknya mengapresiasi atas keberhasilan PDI Perjuangan yang telah berhasil meraih 12 kursi di parlemen pada Pileg 2024. Dalam kunjungan silaturahmi PDI Perjuangan ini, Ketua Syaifuddin mengatakan, dinamika politik di tingkat nasional dengan dinamika politik di provinsi, kabupaten, kota itu berbeda. Dalam persoalan Pilkada serentak 2024 tahun ini, kata Syaifuddin, belum tentu keinginan kabupaten kota akan sama dengan keinginan dan harapan di tingkat pusat. Namun pihaknya optimis hasil pertemuan silaturahmi ini akan disampaikannya ke tingkat pusat sebagai bahan laporan agenda kepartaian jelang Pilkada. Ya, alhamdulillah hari ini hari Sabtu ya, tanggal berapa ini? 13 Juli. 13 Juli ya. Sebenarnya sudah dilayangkan minggu kemarin oleh teman sahabat dari Partai Perjuangan ke DPD Partai Golkar dalam rangka silaturahmi. Tentu kami sangat senang sebagai surat yang sudah kami terima, kemudian kami balas. Hari ini kita sediakan waktu untuk ketemu dengan teman-teman di Perjuangan. Tadi dibilang oleh Pak Syaifuddin dengan jajarannya. Semangat pertama adalah semangat silaturahmi, yang kedua tidak dituntuni kaitan dengan pilkada. Dan tentu saya sering sampaikan bahwa pilkada sebagaimana suksesi yang digelar oleh seluruh kabupaten kota bahkan provinsi Indonesia termasuk Indramayu. Tentu saya sampaikan bahwa ia keniscayaan, artinya belum tentu juga hari ini PDI Perjuangan dengan Golkar membangun satu komunikasi dan kembali kepada DPP ya. Dan Golkar sebagaimana mekanisme lagi proses bagaimana untuk survei ya. Dan insya Allah di minggu ketiga atau minggu keempat atau akhir bulan Juni ini sudah ada putusan siapa nanti akan direkomendasikan untuk menjadi bakal calon kepala daerah ataupun wakil daerah. Ya, tadi saya sampaikan dengan hangat, dengan sangat bersahabat, teman-teman PDI Perjuangan menyampaikan maksud dan tujuan, kami menanggapi dengan hangat juga, dan tentu semangatnya sama bagaimana untuk ke depan dan lebih baik. Kemungkinan koalisi dengan PDI? Oh, politik itu kemungkinan pasti ada, keniscayaan itu pasti ada. Dan bagaimanapun kita ini sama-sama kebetulan ada 3 poros dari hasil pemilu legislatif tahun 2024 kemarin, ada 3 poros PDI Perjuangan, Golkar dan PKB. Nah, benar walaupun memang sudah dipastikan kalau PDI Perjuangan itu sudah Ibu Nina ya untuk kepala daerahnya. Nah, kami belum tahu siapa nanti kepala daerahnya, ataupun kami membangun komunikasi ataupun menjajaki lah bagaimana untuk politik. Jadi kembali apapun keputusan dari partai dari pusat itu yang akan menentukan. Nah, kalaupun memang Golkar pantas dan layak misalnya ke 14 kursi kalau bicara kursi, iya. Tapi juga nanti secara komprehensif, secara utuh diproses oleh DPP. Apakah di eksekutif satu atau eksekutif dua? Nah, itu kan. Saya jelas kami sudah melakukan langkah-langkah itu. Baik. Demikian kru Fokus Pantura yang bertugas. Jujun Juhanda melaporkan dari Indramayu.